بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di mana dalam kesempatan kali ini kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' Qul innal amra kullahu lillah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw'. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam surat Al-Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi. Mereka telah menyangka terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak hak. Mereka telah menyangka terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yaitu prasangka jahiliyah. Apa yang mereka mengatakan? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, apakah bagi kami ada sesuatu dari urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah, sesungguhnya urusan itu semuanya milik Allah. Dan juga firman Allah, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw'. Dan Allah mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan juga orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, adh-dhannina billahi dhanna saw', yaitu orang-orang yang berprasangka tentang Allah dengan prasangka buruk, alaihim dairatus saw', bagi mereka lah dairatus saw', giliran keburukan. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik yang mana mereka telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan kalamul mufassirin, perkataan para mufassir tentang makna adh-dhannina billah, berprasangka buruk terhadap Allah, di mana al-muallif akan menukil sebagian perkataan dari al-Imam Ibnul Qayyim. Baik, ayat yang pertama, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang batil, yang tidak benar, yaitu prasangka orang-orang jahiliyah. Kemudian mereka mengatakan, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, apakah ada sesuatu untuk kami dari urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah, sesungguhnya seluruh urusan itu adalah milik Allah. Ayat ini lanjutannya adalah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka sesuatu yang mereka tidak nyatakan bagimu.
Yaqulun, mereka mengatakan, lau kana lana minal amri syai'un. Ya, mereka mengatakan seandainya ada sesuatu untuk kami dari urusan ini, ma qutilna hahuna, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini. Maka Allah berfirman, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Katakanlah, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan kematian atas mereka, ya, dia akan keluar menuju tempat matinya. Kemudian, dan sungguh Allah akan menguji apa-apa yang ada di dalam hati kalian, dan agar Allah membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Hubungan atau munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid. Yani kenapa al-muallif rahimahullah membawakan bab ini dalam kitab at-tauhid? Apa hubungannya? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya, at-tanbih, munasabahnya adalah at-tanbihu ala anna husnal dhanni billah min wajibati at-tauhid wa anna su'al dhanni billah yunafi at-tauhid. Jadi ini merupakan peringatan bahwasanya husnul dhann, berprasangka baik terhadap Allah, ini termasuk daripada kewajiban tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka senantiasa untuk berprasangka baik. Ya, wajibnya berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, ya, konsekuensi daripada tauhid yang wajib. Wa anna su'adh dhanni billah yunafi tauhid, dan bahwasanya su'udz dhann, ya, berprasangka buruk terhadap Allah, ini bisa menghilangkan ketauhidan, ya, bisa menghilangkan, ya, kesempurnaan wajib daripada tauhid, ya, bisa menghilangkan kesempurnaan wajib daripada tauhid, atau bahkan wal'iyadzubillah bisa menghilangkan tauhid secara keseluruhan, ya. Nah, Allah berfirman tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billah, mereka menyangka, yakni orang-orang munafik. Wadhannu fil asli khilaful yaqin. Adh-dhann asalnya adalah lawan daripada yakin. Lawan daripada yakin, ini asalnya. Ya, dan maksud dhann di sini adalah berprasangka. Ya, tapi prasangka yang terhadap Allah itu prasangka yang tidak benar, prasangka yang buruk, ya. Mereka berprasangka terhadap Allah bagaimana? Ghairal haqqi, yakni ghairal dhannil haqq. Ya, mereka berprasangka terhadap Allah bukan dengan prasangka yang benar, bukan dengan prasangka yang benar, tapi prasangka mereka adalah dhannal jahiliyah, prasangka orang-orang jahiliyah. Ya, nanti akan disebut oleh muallif prasangka jahiliyah itu seperti apa. Ya, prasangka terhadap Allah dengan prasangka jahiliyah itu seperti apa akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Dhannal jahiliyah, prasangka orang-orang jahiliyah. Ya, berkata Syekh Shalih Fauzan, dhannal jahiliyah, ya, dia itu badalun min ghairal haqq, badalun dari ghairal haqq, yakni yadhunnuna billah dhannal jahiliyah. Ya, yadhunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dhannal jahiliyah ini merupakan badal dari ghairal haqq, yakni adh-dhann al-mansuba ila ahli al-jahli, ya, yaitu prasangka yang dinisbatkan kepada ahlul jahiliyah, ya, haitsu i'taqadu anna Allah la yansuru rusulahu. Nah, di mana di antara bentuk prasangka yang buruk ini terhadap Allah adalah mereka berprasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya, bahwasanya Allah tidak menolong Rasulnya, ya. Nah, dan yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah qabla al-Islam, maqabul Islam, sesuatu yang terjadi sebelum Islam.
Ya, orang-orang jahiliyah ini orang-orang sebelum Islam. Ya, yang mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkanya orang-orang jahiliyah, ya. Di mana orang-orang jahiliyah mereka berprasangka bahwasanya mereka ini menyangka Allah tidak akan menolong Rasulnya. Ya, karena saat itu mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran tersebut, ya, dalam perang Uhud. Nah, maka mereka mengatakan hal lana minal amri min syai'. Ini pertanyaan yang maksudnya penafian, ya, yakni malana minal amri min syai'. Ini kita kalah seperti ini, kata orang-orang munafik ini. Kita kalah seperti ini karena kita tidak diberikan kesempatan untuk mengatur urusan ini juga. Ya. Nah, mereka mengatakan malana minal amri min syai'. Ya, hal di sini itu artinya nafi. Ya, artinya ma lana minal amri min syai'. Kami ini tidak diberikan kesempatan untuk mengatur, ya, diri kami di sini, sehingga tidak ada bagi kami kecuali kekalahan. Ya, hal lana minal amri min syai', ya, yani ma lana minan nasri wadh-dhufri nasibun qat aw qad muni'na min tadbiri anfusina falam yabqa lana minal amri syai'. Ya, kita itu tidak mendapatkan kemenangan sedikit pun, ya, atau kita ini dilarang untuk ikut campur dalam urusan ini sehingga kita tidak menang, ya. Maka Allah menjawab, qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya urusan itu semuanya milik Allah. Yani laisa lakum wala li ghairikum min al-amri syai'. Bal amru kulluhu lillah fahuwa alladhi la arada liman sya'ahu wa aradahu. Yani tidak ada bagi kalian dan juga bagi yang lainnya dari sesuatu pun dalam urusan ini. Bahkan semua urusan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin, ya, bisa ditolak apa yang Dia inginkan, ya. Yukhfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan di dalam hati mereka, ya, dari pengingkaran mereka dan pendustaan mereka terhadap Rasulnya, ya. Yaquluna, ya, dalam hati mereka mengatakan yaquluna law kana lana minal amri min syai' ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan di dalam hati mereka atau di belakang mereka, di belakang orang-orang Islam, mereka mengatakan, coba kalau kami ini diberikan kesempatan untuk mengatur urusan ini, pasti kita nggak akan kalah, ya, pasti kita nggak akan kalah, ya. Ini apa? Prasangka buruk mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ayat ini, kaum muslimin rahimani Allah hayakum, mengabarkan kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita apa yang terjadi terhadap orang-orang munafik pada perang Uhud, ya, di mana ketika mereka mengalami kekalahan, kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang ini, orang-orang munafik berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana mereka menyangka bahwasanya Allah telah meninggalkan Rasulnya, Allah tidak akan menolong Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan bahwasanya urusannya agama Nabi Muhammad ini lama-kelamaan akan padam, akan hilang, ya. Dan mereka mengatakan, jika seandainya urusan ini, ya, agama ini atau peperangan ini, ya, itu diserahkan kepada mereka, dan Rasulullah serta para sahabatnya hanya mengikuti orang-orang munafik, ya, niscaya mereka tidak akan mati, kata orang-orang munafik, ya. Jadi mereka, orang-orang munafik itu berprasangka, coba kalau kami yang ngatur, ya, coba kalau urusan ini kami yang megang, pasti kita nggak akan mati seperti ini, ya, dan pasti kita akan menang, nggak akan kalah, kata orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka, ya, fa'akdzabahumullah azza wa jalla fi hadzal dhann. Allah mendustakan prasangka mereka ini dan menjelaskan bahwasanya la yakunu wa la yahdutsu illa ma
sabiqa bihi qada'uhu wa qadaruhu wa jara bihi kitabuhu sabiq wa annahu la rada liqada'i. Dan menjelaskan bahwasanya sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali telah dicatat sebelumnya, telah ditetapkan sebelumnya, ya, takdirnya, dan akan berlaku sebagaimana apa yang telah ditulis dalam kitab, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Ya. Allah mengazab orang-orang munafik dari kaum laki-laki maupun munafik dari kaum perempuan, serta orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki maupun orang-orang musyrik dari kalangan perempuan. Kenapa? Sifat mereka itu apa? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Yang mereka ini senantiasa berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka senantiasa berprasangka terhadap Allah dengan prasangka buruk. Ya, alaihim dairatus saw. Dan atas mereka, ya, mereka akan mendapatkan giliran dari keburukan tersebut. Ya, kesempurnaan ayat ini, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ya, balasannya apa? Alaihim dairatus saw. Karena mereka telah berprasangka buruk terhadap Allah, maka apa yang kembali kepada mereka? Yang pertama, alaihim dairatus saw. Keburukan itu akan datang pada mereka. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihim. Allah marah, murka kepada mereka. Yang ketiga, wa la'anahum. Allah akan melaknat mereka. Yang keempat, wa a'adda lahum jahannam. Allah akan siapkan bagi mereka neraka jahannam, wasa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, dalam surat Al-Fath. Nah, ini semua dikarenakan mereka telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mu'allif rahimahullah membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim, ya, sebagian perkataan Imam Ibnu Qayyim tentang adh-dhann billah ini, ya, tentang berprasangka buruk terhadap Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah fil ayat al-ula, pada ayat yang pertama, ya, yani yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, nam, yaquluna hal lana min al-amri min syai', ya, hal lana min al-amri syai', qul innal amra kullahu lillah. Ya, tentang ayat yang pertama ini berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fussira hadha adh-dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rusulahu. Adh-dhann di sini ditafsirkan oleh para ahli tafsir, oleh ulama tafsir, ya, ditafsirkan dengan bahwasanya berprasangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayadmahil, dan bahwasanya urusan Nabi, agama Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi ini sayadmahil, itu akan hilang sedikit demi sedikit. Ya, mereka berprasangka bahwasanya Nabi Muhammad ini akan kalah terus, akan ditinggalkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, dan lama kelamaan agamanya akan hilang. Wa annama asabahum lam yakum biqadarillah wa hikmatihi, dan bahwasanya apa yang menimpa mereka, yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud ini, itu bukan karena takdir Allah dan hikmahnya. Ya, mereka menafsirkan seperti ini. Jadi prasangka buruk mereka diantaranya adalah mereka berprasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya, dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasul ini lama kelamaan akan hilang, dan bahwasanya apa yang terjadi pada kaum muslimin dari kekalahan dalam perang Uhud ini bukan takdir dari Allah, ya, tapi karena kelemahan Rasulullah misalnya, atau kelemahan kaum muslimin, ketidakbejusan mereka,
Karena mereka mengatakan, orang-orang munafik mengatakan, coba kalau urusan itu kami yang megang, pasti nggak akan seperti ini. Jadi mereka berprasangka kekalahan ini gara-gara kaum muslimin yang tidak cakap, ya, bukan karena takdir Allah. Wa fassara bi inkaril hikmah, dan mereka juga menafsirkan, ahlu tafsir menafsirkan bahwasanya dhannul jahiliyah artinya ingkaril hikmah, mengingkari hikmah di balik kejadian ini. Wa ingkaril qadari, dan mengingkari takdir, bahwasanya ini semua terjadi ya karena kesalahan kaum muslimin dan bukan karena takdir Allah. yakni Allah tidak mentakdirkan hal ini, tapi kaum musliminlah yang menjadikan mereka kalah. Wa inkari ayyutimma amra rasulih wa an yudhirahu ala dini kullih, dan mengingkari bahwasanya Allah itu akan menyempurnakan agama Rasulnya dan menolongnya, ya, dan menolong agamanya ini di atas seluruh agama yang ada. Ya, mereka mengingkari hal ini. Jadi orang-orang munafik mengingkari bahwasanya mereka tidak yakin kalau agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama Islam ini pasti akan menang, pasti akan menjadi agama yang mengalahkan semua agama yang ada di dunia ini. Wa hadha huwa dhannu as-sawi alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi surat al-Fath. Dan ini adalah prasangka buruk yang mana telah berprasangka dengannya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fath. Wa inna ma kana hadha dhanna saw, dan bahwasanya prasangka ini adalah prasangka buruk, li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Karena dia itu adalah prasangka yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah, prasangka yang tidak layak dengan hikmah, ya, prasangka yang tidak layak dengan pujian terhadap Allah, dan prasangka tidak layak dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang benar, di mana Allah telah berjanji bahwasanya Allah akan menyempurnakan agama ini, ya, yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, dan akan memenangkannya di atas seluruh agama yang ada, walau karihal kafirun, ya, walaupun orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu enggak senang, dan juga walaupun orang-orang munafik ini enggak senang, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, faman dhanna annahu yudhilul batila 'ala al-haq, dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah itu akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, idalatan mustaqirrah, ya, kemenangan yang kekal, kemenangan yang tetap, yatmahillu ma'al haq, yang mana kebenaran itu akan hilang sedikit demi sedikit, ya, au ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi, atau dia mengingkari, ya, bahwasanya apa yang terjadi itu bukan karena takdir Allah dan ketetapannya, au ankara ay yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alaiha alhamd, ya, atau mengingkari bahwasanya, ya, takdir Allah itu mengandung hikmah yang sempurna yang berhak untuk mendapatkan pujian, ya, dia mengingkari hal ini. Bal za'ama anna dzalika li masyiatin mujarradah, ya, bahkan menyangka bahwasanya hal itu semata-mata karena keinginan yang kosong, ya, kehendak yang kosong. Dzalika dhannul ladzina kafaru, maka yang seperti ini adalah prasangkanya orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir dengan api neraka, ya. Naam, ini penafsiran para ulama tentang dhannul jahiliyah, ya. Naam. Kemudian Imam melanjutkan, wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhanna saw,
Dan kebanyakan manusia mereka menyangka, berprasangka terhadap Allah dengan prasangka buruk. Fima yakhtassu bihim, dalam perkara-perkara yang khusus, ya, bagi mereka. Wa fima yaf'aluhu bi ghairihim, dan terhadap apa yang dia lakukan terhadap yang lainnya. Wa la yaslamu min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Dan tidak akan selamat dari seperti ini, dari prasangka seperti ini, kecuali orang-orang yang mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu ya mewajibkan bahwasanya dalam setiap perbuatan Allah itu terkandung hikmah yang sempurna, yang berhak untuk dipuji, ya, yang mengundang pujian. Semua ketetapan Allah itu mengandung hikmah yang sempurna yang mengundang pujian, dan bahwasanya Allah itu akan menunaikan atau membenarkan janjinya, ya, akan membenarkan janjinya. Fal ya'tanil labibun nasihu li nafsihi bihadza, maka hendaknya orang yang cerdas, ya, yang ingin menasihati untuk dirinya dan juga orang lain memperhatikan masalah ini. Wal yatub ilallah, ya, dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya, min dhannihi bi rabbih dhanna saw, karena prasangka dia terhadap Rabbnya dengan prasangka buruk, ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, walau fattashta man fattashta la ra'aita 'indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lah. Jika engkau, ya, mau meng-cross check, ya, mengecek, ya, biasanya engkau akan dapatkan bahwasanya, ya, ada pada diri mereka penentangan terhadap takdir Allah dan mencela terhadap takdir Allah. Jadi ketika mereka ditetapkan takdir yang buruk, maka mereka mencela Allah, mereka mencela takdir, ya, mereka mencela keadaan tadi, yang hakikatnya mereka adalah mencela zat yang telah menetapkan takdir tersebut. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, dan mereka mengatakan harusnya kan begini, harusnya begini, harusnya begini. Tidak mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa mustaqillun wa mustakthirun. Ya, terkadang mereka, ya, menyepelekannya, menganggap sedikit, atau menganggap harusnya banyak, ya. Wa fattish nafsaka hal anta salim. Kemudian Anda lihat dirimu, cek dirimu, apakah Anda selamat dari prasangka seperti ini, ya. Apakah Anda selamat dari prasangka seperti ini? Naam. Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimah wa illa fa inni la ikhaluka najiya. Ini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bait, ya. Nah, jika engkau selamat dari prasangka seperti ini, maka engkau telah selamat dari zat yang maha agung, ya. Dan jika engkau tidak selamat dari hal ini, ya, wal'iyadzu billah, ya, maka engkau tidak akan selamat, ya, selama-lamanya. Nah, fa in wa illa, dan jika tidak, fa inni la ikhaluka najiya, ya. Kalau tidak, maka saya tidak berprasangka bahwasanya Anda akan selamat. Jadi jika engkau tidak selamat dari prasangka buruk terhadap Allah, maka saya juga tidak berprasangka bahwasanya Anda akan selamat. Saya enggak yakin Anda itu akan selamat kalau Anda tidak selamat dari prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, bab ini al-muallif rahimahullah di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya seorang yang bertauhid, ya, hendaknya mereka senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan buruk. Mungkin kalau dalam keadaan baik kita mudah untuk berprasangka baik kepada Allah.
Tapi dalam keadaan buruk mungkin kita akan sulit berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang bertauhid, orang yang mengenal Allah, ya orang yang mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang kita lihat sebagai kebaikan atau sesuatu yang kita lihat sebagai keburukan, maka di baliknya ada hikmah yang agung yang mewajibkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas ketetapan yang telah Allah tetapkan tadi. Walaupun kita melihatnya sebagai sesuatu yang kurang baiknya. Misalnya seorang yang ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah sakit misalnya, maka dia senantiasa tetap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya bersabar untuk menerima ketetapannya dan tidak suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berusaha berkali-kali misalnya, tapi tidak pula dia kunjung mendapatkan hasilnya, maka dia tetap bersabar dan husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah konsekuensi daripada tauhidnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mereka berprasangka buruk terhadap Allah, bahwasanya Allah tidak menolongnya, bahwasanya Allah tidak sayang kepadanya misalnya, apalagi kalau berkaitan dengan agama ini, bahwasanya agama ini tidak ditolong oleh Allah, agama ini akan dibiarkan hilang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama ini pada akhirnya akan kalah misalnya, maka ini adalah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kembali kepadanya hanyalah keburukan. Alaihim dairatus sau, dan giliran mereka adalah keburukan ya. Wa ghadiballahu alaihim, Allah akan murka kepada mereka, wa la'anahum, melaknat mereka ya, wa a'adda lahum jahannam, kemudian Allah akan menyiapkan bagi mereka neraka jahannam, wa sa'at masira, yang dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan juga mengamalkannya ya, dan mengkaruniakan kepada kita husnul tauhid ya, bagusnya tauhid, dan ini akan menjadikan kita husnul dzan, senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah daripada bab ini yang pertama, at-tahdhiru min su'il dzan billah wa wujubi husnil dzan bih, yaitu peringatan yang keras ya dari berprasangka buruk terhadap Allah, dan juga wajibnya kita untuk senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna man dhanna anna Allah la yansuru rasulahu wa dinahu faqad dhanna bihi dhanna saw, bahwasanya orang yang berprasangka menyangka bahwasanya Allah itu tidak akan menolong Rasulnya, tidak akan menolong agamanya, maka sungguh dia telah berprasangka buruk ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasfullah bi annahu yaghdabu ala a'daihim wa yal'anuhum, Allah mensifati zatnya bahwasanya dia murka terhadap musuh-musuh Allah dan melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya. Dan yang keempat adalah bayanu akibatil kuffar wal munafiqin, yaitu menjelaskan tentang akibat ya bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang pada akhirnya nanti ya mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ini adalah balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang kufar dan bagi orang-orang munafik, dan yang sejalan dengan mereka yang mana mereka telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya tentang bab majaa fi munkiril qadar, bab tentang apa-apa yang datang yang dalam permasalahan orang-orang yang mengingkari takdir ya. Ini juga bagian yang sangat penting daripada ketauhidan dan keimanan. Maka semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajarinya dan juga mengamalkannya nanti. Wallahu a'lam bishawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.